Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia khususnya di minggu-minggu perayaan Natal. Ibadah Minggu Natal The Wonders of Christmas pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 pukul 9.30 dan 11.30 bertempat di Sentra Philadelphia serta pukul 17 bertempat di Blessing Center. Ibadah Natal Wonderful Christmas Concert dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, pukul 10 bertempat di Sentra Philadelphia. Bapak, Ibu, Saudara juga dapat mengakses ibadah perayaan Natal secara online melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat. Mari ajak keluarga, rekan, dan sahabat saudara serta rasakan sukacita Natal bersama di rumah Tuhan. Di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Begitu banyak kesaksian akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu tetap percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa umat-Nya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai, fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita mau datang pada Tuhan, membawa ucapan syukur kita kepada Dia lewat ibadah saat ini. Siapkan hati kita lebih lagi, dan sama-sama kita akan berdoa untuk ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang padamu saat ini Tuhan lewat ibadah ini. Kami berserah kepadamu, kami bersyukur atas segala kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam hidup kami, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar kami mau datang padamu membawa persembahan syukur, pujian kami, ibadah kami kepadamu. Hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Dan biarlah kuasa hadirat-Mu dicurahkan bagi setiap kami lewat ibadah ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, saat indah berhadapan denganmu, kami mau memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Terima kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami ada di hadirat-Mu, ketika kami mencari wajah-Mu, kami temukan kekuatan yang baru. Terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sejauh kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat tangan kita. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak sekali lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab Dialah sumber kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kita. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersama-Mu, amin.
jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku keberanian, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Bersama-sama kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk, tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkaulah sumber kekuatan senantiasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semua, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Saudara, saya percaya hari ini saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan mari siapkan saudara hati saudara semua. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang luar biasa. Dan kami melihat penyertaan-Mu, tuntunan-Mu yang begitu ajaib, begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami malah di akhir tahun ini Tuhan, kami melihat campur tangan Tuhan yang begitu ajaib. Tuhan, bersama-Mu Tuhan, akan perkenan Tuhan kami bisa melewati tahun ini. Dan kami akan memasuki tahun yang baru. Bersyukur untuk semuanya, dan kami punya kesempatan juga hari ini bisa dengar firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang kuat, dan firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu dan diurapi juga semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Saudara sekalian, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Respon dan Sikap Hati yang Benar. Saudara, saya yakin Anda setuju pasti ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa kita selesaikan kalau kita memberi respon dan sikap hati yang benar. Yang percaya katakan amin. Ataupun sebaliknya, ada masalah yang sebenarnya kecil, tapi karena responnya salah dan sikap hatinya yang salah, maka masalah yang kecil tersebut bisa jadi besar. Saudara, hari ini saya mau mengajak semua jemaat untuk mempelajari daripada kehidupan Ayub. Saudara, bagaimana Ayub memberikan respon dan punya sikap hati yang benar dalam kehidupannya ketika mengalami pergumulan dalam hidup ataupun dalam masalah-masalah dalam kehidupan. Mari sama-sama kita buka ayat firman Tuhan Ayub 23 ayat 10 sampai dengan 14. Firman Tuhan katakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya, saudara sekalian. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang kita mengatakan banyak hal dalam hidup ini yang sifatnya misteri. Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi kalau kita lihat kehidupan Ayub yang kita sudah baca tadi. Namun kalau kita lihat tidak ada yang bisa menyamai
dengan persoalan dan penderitaan daripada Ayub. Saudara, kita tahu Ayub adalah seorang yang hidupnya sebelum ataupun mungkin sejaman dengan Abraham. Saudara. Kita tahu dia orang yang saleh, dia kaya raya. Bahkan ia punya kurang lebih ternak-ternak yang begitu banyak, 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 1.000 lembu, 500 keledai, dan apa saudara 10 orang anak. Satu kali Tuhan mengizinkan pagar perlindungan dicabut. Maka iblis atau setan menyerang dia dan seluruh hartanya dicara oleh musuh dan habis semua. Bahkan 10 anaknya lagi pesta di sebuah rumah, habis juga, mati, meninggal, runtuh, kena angin ribut, saudara sekalian. Belum lagi kalau kita baca Ayub kena bisul atau borok dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Saudara. Sampai-sampai istrinya pernah berkata kepada Ayub, "Sudahlah, mengapa kamu percaya sama Tuhanmu? Udah, kutuki saja Tuhanmu, murtad saja." Katanya Tuhan penuh kasih. Mana buktinya? Bapak Ibu, kalau Anda lihat ini beban fisik. Ini beban mental, bahkan spiritual yang luar biasa yang dialami oleh Ayub. Dan kalau kita lihat masalahnya tidak datang dengan cicilan atau satu persatu, tapi datang ini barengan, saudara. Waduh, berat sekali. Tapi kita melihat bagaimana Ayub memberikan respon yang sangat benar dan sikap hati yang sangat benar. Apa kunci sehingga ia tetap kuat Ayub? Sehingga ia bisa menghadapi pergumulan yang begitu hebat. Kita akan belajar sama-sama. Yang pertama kita melihat ternyata Ayub tidak bersungut-sungut kalau kita baca. Kalau kita baca kembali Ayub 1 ayat 20-22. Firman Tuhan bilang begini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya. Dan apa? Mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Habis-habisan dan ludes semua hartanya. Tapi orang ini, Ayub ini masih bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa. Dia tidak menuduh kepada Allah hal-hal yang kurang patut. Firman Tuhan catat. Orang yang diuji tetapi benar. Benar tetap kuat. Dan apa saudara? Dia tabah menghadapi ujian dalam kehidupan. Saudara sekalian, belajarlah untuk kita semua hari ini. Untuk tidak hidup bersungut-sungut. Pesan kita, pesan firman Tuhan, jangan suka marah-marah. Orang Makassar bilang, jangan suka koro-korohang. Filipi 2 ayat 14 bilang begini, mengingatkan kita semua. Lakukanlah segala sesuatu dengan apa saudara? Tidak bersungut-sungut. Atau berbantah-bantahan saudara sekalian. Anak-anak muda, kau yang dengar firman Tuhan, jangan suka mengeluh. Mungkin karena dikasih pekerjaan di rumah saudara. Atau mungkin disuruh mencuci piring oleh ibu saudara. Belajar untuk tidak bersungut-sungut. Atau mungkin ibu rumah tangga, jangan mengeluh. Atau bersungut-sungut karena mungkin banyak mengisi waktu untuk mengurus rumah tangga setiap hari. Mungkin untuk suami saudara, bahkan untuk anak-anak saudara. Atau ayah, ada pesan Tuhan juga, engkau pulang ke rumah. Dan jangan bersungut-sungut. Mungkin mengenai atasanmu, atau mungkin mengenai pekerjaanmu. Dan saudara sekalian, belajarlah untuk tidak bersungut-sungut. Seringkali kita melihat ada banyak perkelahian dalam rumah tangga, suami istri cekcok. Kenapa? Karena suami atau istri suka saling bersungut-sungut. Marah-marahan saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu, satu kali saya pernah dengar cerita. Seorang suami yang tidak pernah marah atau membalas kepada istrinya. Walaupun istrinya melakukan hal-hal yang menjengkelkan. Satu kali temannya tanya, bro, apa sih kuncinya sehingga kamu begitu sabar sama istri kamu? Wah, dia cerita begini. Ceritanya begini. Saya waktu nikah sama istri saya itu orangnya sabar sekali. Satu kali dia kasih makan kucing. Ya kan? Waktu dikasih makan kucing, kucingnya cakar dia. Istri saya cuma bilang 1. Udah besoknya saudara sekalian, istri saya kasih makan kucing lagi. Kucingnya cakar lagi saudara. Istri saya cuma bilang 2. Lusanya istri saya kasih makan lagi kucing tersebut. Kucingnya cakar lagi saudara sekalian. Istrinya bilang 3. Nah istri saya kemudian mencampur makanan tersebut dengan sesuatu. Saudara.
Waktu dikasih makan kucing tersebut, ternyata kucing itu tergelepar-gelepar, kemudian keluar busa dan mati, saudara. Ternyata kucingnya diracun, saudara, sampai mati. Suaminya yang lihat marah dong dan tegur, kamu itu kok tega sekali. Masa kucing diracun sampai nggak mati? Mana rasa tega kamu? Istri saya nggak marah, tapi dia bilang sama saya, 1. Wah, sejak saat itu saya takut, saudara. Jadi saya nggak pernah marah lagi sama istri saya. Saya takut ada 2, ada 3, saudara, ya kan? Nah, ini hanya jokes, saudara sekalian. Artinya, belajarlah untuk tidak saudara, bersungut-sungut. Saudara sekalian, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa namanya Hudson Taylor. Dia seorang pelopor penginjilan, khususnya di mainland atau di China atau di Tiongkok, saudara. Dia pernah menyatakan begini, jika ayah dan ibumu, saudaramu perempuan dan laki-laki, bahkan kucing dan anjing di rumahmu tidak menjadi lebih bahagia setelah kamu menjadi Kristen, maka perlu dipertanyakan apakah kamu benar-benar seorang Kristen atau tidak, atau bukan, saudara sekalian. Anda bisa merenungkan kalimat ini, saudara, ya. Bapak Ibu, bagaimana sih supaya kita tidak bereaksi bersungut-sungut? Mungkin persoalan yang terjadi. Saya kasih beberapa tips. Yang pertama, kita belajarlah untuk mengucap syukur dalam hidup ini, saudara. Nanti Anda baca 1 Tesalonika 5:18. Saya yakin bahwa reaksi yang baik kita ketika diperhadapkan persoalan yang kita tampilkan adalah ucapan syukur. Kenapa, saudara sekalian? Artinya, kalau kita mengucap syukur, kita bisa menerima kejadian apapun dan situasi apapun dengan hati yang lapang dan teguh bahwa kejadian itu pasti baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita belajar untuk supaya kita tidak bersungut-sungut adalah ingatlah segala sesuatu itu pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nanti Anda bisa baca Roma 8 ayat 28. Kalau kita memahami kebenaran ini, maka kita bisa mengerti bahwa masalah itu hanyalah menjadi bungkus daripada kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bahkan kita yakin dalam setiap persoalan ada kebaikan Tuhan di dalamnya bagi kita semua. Untuk itu kita belajar untuk tidak bersungut-sungut dalam kehidupan kita. Atau yang ketiga, untuk kita supaya tidak bersungut-sungut, atau kita harus berhati-hati dengan mulut kita. Amsal 18 ayat 21 menyatakan hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Jika kita suka mengemakannya, maka kita akan memakan buahnya, saudara. Oke, karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan perkataan kita. Apapun yang kita katakan itu akan berdampak dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Ini yang pertama, ya, yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ayub. Yang kedua, apa yang bisa pelajari dari firman sehingga dia bisa tetap kuat, sehingga dia bisa dalam menghadapi pergumulan yang begitu hebat adalah ternyata Ayub punya keyakinan iman bahwa Tuhan tahu jalan hidup dia. Wow, kita buka sama-sama Ayub 23 ayat 10, firman Tuhan bilang begini, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku akan saudara? Timbul seperti emas. Wah, luar biasa. Saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi di depan kita. Tapi tidak usah khawatir, saudara. Lebih baik kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Yang percaya katakan amin. Daripada kita tahu, tapi Tuhan tidak tahu, saudara. Terus terang, kita ini orang yang semuanya ingin tahu apa yang terjadi di depan kita. Betul nggak, saudara? Banyak orang yang akhirnya datang ke peramal-peramal. Ingin tahu nasib dan peruntungan dia, saudara. Pakai mungkin baca garis tangan, pakai kartu ramal, ya. Tentu kalau kita jadi orang Kristen sudah tidak boleh demikian lagi. Yang percaya katakan amin. Tidak boleh begitu lagi, saudara sekalian. Saya masih teringat ketika saya masih kecil, ketika masih SD, saudara sekalian. Waktu itu ada yang datang ke rumah ketemu mama, ternyata dia seorang peramal atau pacini, orang Makassar bilang, saudara. Dia tiba-tiba minta lihat tangan saya dan kemudian dia katakan, wah, ini anakmu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke keliling kota ini. Ini anak susah saya lihat garis tangannya. Ternyata saudara sekalian sekian puluh tahun kemudian, saya sudah pergi ke hampir semua pulau di Indonesia. Semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan saya sudah pernah ke Pulau Sumatera, pernah ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Irian, ke Pulau Bali, ya, ke Pulau Sulawesi yang bagian ujung utara pun juga sudah, dan lain sebagian Pulau Jawa, apalagi saudara sekalian. Saudara, saya percaya hidup kita tidak tergantung dari garis telapak tangan kita. Yang percaya katakan amin. Ada orang yang saya pernah lihat, sudah dilihat telapak tangannya. Orang katakan, wah,
Ini orang bisa jadi kaya raya nih karena garis telapak tangannya. Ternyata faktanya sudah miskin. Atau ada orang bilang, wah ini orang tidak bisa kaya nih karena dilihat garis telapak tangannya. Ternyata orang tersebut kaya. Saudara. Masa depan tidak ditentukan oleh apa saudara, garis tangan. Bahkan orang yang tidak punya tangan pun punya masa depan yang cerah. Engkau yang percaya firman Tuhan, katakan apa saudara? Amin. Saudara sekalian, sebenarnya kalau kita tahu masa depan belum tentu kita bahagia loh. Betul nggak? Saya kasih contoh. Ada yang belum menikah di sini mungkin saudara. Ada yang masih jomblo dengar firman Tuhan. Mungkin kau tanya sama Tuhan begini, Tuhan, siapa sih pasangan hidup saya? Mungkin seorang wanita ya yang jomblo. Tiba-tiba dalam mimpi dua Anda dapat penglihatan, Anda dapat pria yang tingginya kurang lebih 180 cm. Itu akan jadi suami Anda. Berarti nanti kalau Anda ketemu semua yang pendek-pendek, terlewati pasti. Karena dapat mimpinya tingginya sudah tinggi sudah. Oke, kemudian saudara bertanya, Tuhan kapan saya akan menikah? Wah, 3 tahun Anda dapat penglihatan lagi. Anda diperlihatkan bahwa 3 tahun kemudian Anda menikah karena akan diberkati oleh Bapak Gembala. Wah, Anda senang sekali. Dan Anda tanya lagi, Tuhan, apa saya punya anak enggak nanti kalau saya menikah? Diperlihatkan lagi dalam penglihatan saudara. Wah, ternyata saudara menyerahkan anak saudara dan diberkati oleh Bapak Gembala juga saudara sekalian. Wah, Anda senang sekali. Kemudian Anda tanya, Tuhan, anak saya nanti akan jadi apa ya Tuhan? Tuhan perlihatkan lagi, 3 tahun. Ketika anakmu umur 3 tahun nanti, anakmu akan terkena demam berdarah dan tidak tertolong dan meninggal. Saya mau tanya saudara, apakah orang tuanya bahagia enggak? Saya yakin tidak. Ketika anaknya berumur 1 tahun, hatinya bukan senang, tapi sedih. Ketika anaknya umur 2 tahun, dimerayakan hari ulang tahunnya, bukannya tambah senang, tapi tambah sedih karena dia tahu umurnya bisa makin pendek. Dan benar-benar 3 tahun dan meninggal. Itu pun kalau sebenarnya terjadi. Ini hanya ilustrasi yang saya kasih gambaran. Jadi saudara sekalian, apa yang mau disampaikan? Berbahagialah kalau Anda mungkin tidak tahu semua apa yang akan terjadi ke depan. Tapi bersyukurlah walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi Tuhan yang tahu yang apa yang terjadi di depan kita. Dan Tuhan yang akan menyertai kita semuanya. Dan yang akan menuntun kita semua sampai selama-lamanya. Engkau yang percaya, katakan amin. Yes. Yang terakhir, apa sih yang kita bisa dapat kehidupan Daud? Ayub, sehingga ia tetap kuat, sehingga ia bisa menghadapi pergumulan yang begitu hebat. Saudara. Ternyata Ayub ini punya sikap hati yang benar. Yang tepat. Saudara. Kalau Anda baca Ayub 23 ayat 11 sampai 12, firman Tuhan bilang begini, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak aku langgar. Dalam apa saudara? Sanubariku kusimpan ucapan apa mulutnya. Anda perhatikan ayatnya. Firman Tuhan dia katakan, Ayub bilang ini, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulut Tuhan. Ucapan firman Tuhan. Ayub apa saudara? Menjaga untuk memiliki sikap hati yang tepat, sikap hati yang benar dalam kehidupannya. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa tahu bagaimana apa itu sikap hati yang benar? Saya mau bahas 2 hal. Pertama, orang yang punya sikap hati yang benar adalah orang yang tidak menyimpan pasti kepahitan dalam hidup. Firman Tuhan adalah jelas sekali, sering kita baca, sering kita dengar, jagalah hatimu dengan apa segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita, saudara sekalian. Tapi yang kedua yang saya mau bahas lebih detail, lebih dalam hari ini adalah jangan memiliki mentalitas korban. Kita akan belajar nanti lihat ada satu perumpamaan yang Yesus berikan, khususnya perumpamaan tentang talenta. Ini bagus sekali soal kita pelajari dan kita akan melihat dari sudut yang lain. Mari kita baca sama-sama tentang perumpamaan tentang talenta ini, saudara. Matius 25 ayat 14 sampai 27. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya apa saja kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan apa saja uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka semua. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan yang membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan,
5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam apa? Perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia mengikut tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turuti dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan apa saudara sekalian bunganya. Bapak Ibu begini, kalau kita lihat ayat-ayat di atas, maka ada yang menerima 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Apa yang kita bisa pelajari, saudara? Pertama begini, ini poin penting. Setiap kita minimal, setiap kita anak Tuhan, memiliki 1 talenta. Yang percaya katakan, amin, saudara. Nah, ada indikasi ketika tuannya ini memanggil, dalam perumpamaan ini, memanggil semuanya ketiga orang ini. Kemudian tuannya memberikan, ada yang memberikan kepada 5, ini kamu punya talenta 5 ya. Ini talenta 2. Tapi yang terakhir dikasih 1 talenta, saudara sekalian. Nah, yang menjadi persoalan adalah yang terima 1. Mungkin yang 5 talenta dia merasa senang. Oh, 5 talenta. Waktu yang 2 pun terima senang yang 2. Yang satunya pasti dalam hati protes. Kenapa saya cuma 1? Kenapa dia 5? Kenapa dia 2? Kenapa dia 1? Nah, yang mendapat 1 talenta ini yang akan merasa kenapa dia hanya dapat sedikit. Dan ia akan cenderung apa, saudara? Menyalahkan tuannya. Ya katakan tuannya, makanya kalau Anda baca ayat berikutnya, dia bilang tuannya tuan kejam. Dia bilang nggak fair. Kenapa dia dapat 5? Kenapa dia dapat 2? Terus saya cuma 1. Nggak fair loh, nggak adil. Orang ini yang punya talenta memiliki mentalitas korban. Ini yang kita belajar, saudara sekalian. Hati-hati, saudara semua, anak-anak Tuhan yang dengar firman Tuhan hari ini. Hati-hati untuk memiliki mentalitas korban, saudara. Apa itu mentalitas korban? Saya pernah jelaskan, tapi saya coba ulangi sekali lagi. Adalah sikap seseorang yang menyalahkan faktor di luar dirinya atas apa yang ia alami. Padahal kita tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah karena keputusan yang saudara buat sendiri. Yang percaya, katakan amin. Ada orang kalau punya mentalitas korban begini, saya ini kalau begini pakai narkoba ya karena papa mama cerai. Saya selingkuh karena pasangan saya tidak perhatikan saya, tidak melihat saya dengan baik. Jadi orang lain yang disalahkan selalu. Saya nggak bisa mengampuni dia karena orang itu tidak pernah minta maaf. Jadi selalu orang lain yang salah. Saya putus sekolah, saya begini karena dia. Saya begini karena dia. Jadi siapa ini orang punya tipe-tipe mentalitas korban. Ini sangat berbahaya sekali. Bagi kehidupan rohani saudara, bahkan bagi pertumbuhan rohani saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika ada orang memiliki mentalitas korban, maka orang tersebut bisa menjadi tawar hati, saudara. Dia kan bilang begini, itu apa saya kerja lebih ya? Saya kan tidak diperhatikan. Dan lain sebagainya. Dan dia akan jadi tawar hati. Dan dia tidak bergairah lagi dalam hal pekerjaan dia, saudara. Ini semua saya sampaikan baik sebagai orang yang hamba Tuhan. Anda bekerja sebagai profesional. Anda bekerja di tempat pekerjaan saudara semua. Atau kalau Anda memiliki mentalitas korban, maka Anda akan bisa kehilangan ketulusan saudara dalam menyembah Tuhan ataupun dalam melayani Tuhan. Hati-hati saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kita harus belajar untuk punya mentalitas bukan cuma sebagai mentalitas korban, tapi mentalitas pemenang dalam kehidupan. Kita punya hati yang besar, punya hati yang lapang dalam kehidupan ini. Engkau yang percaya, katakan amin. Saudara, karena Ayub memiliki respon dan sikap hati yang benar. Ia tidak bersungut-sungut. Ia punya keyakinan iman bahwa Tuhan tahu jalan hidup dia. Ia punya sikap hati yang benar, yang tepat dalam hidupnya. Maka Tuhan memulihkan dia
dan Ayub diberkati apa saudara? 2 kali lipat saudara. Kalau Anda baca ayat firman Tuhan ayat 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari apa saudara? Segala kepunyaannya dahulu. Ini ada perbandingan Ayub dipulihkan, ada chart, ada perbandingan before, sebelum kena tulah atau kena sakit. Dia dulu punya 7.000 kambing domba, setelah itu dia mendapatkan 14.000 kambing domba. 3.000 unta dulunya, sekarang sudah punya 6.000 unta. Dulu 1.000 lembu, sekarang punya 2.000 lembu. Dulu punya 500 keledai, sekarang punya 100 apa saudara sekalian? 100 keledai. Dulu punya 10 anak tapi meninggal, mati. Dan sekarang Tuhan kembalikan punya anak 10 orang. Pak, kenapa tidak 20? Ini penting saya jelaskan. 10 orang anak manusia itulah makhluk yang kekal. Tidak lenyap seperti yang lain. Manusia adalah makhluk yang kekal. Jadi Tuhan cuma tambahkan 10 saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Alkitab katakan, Ayub masih hidup 140 tahun setelah peristiwa ini. Dan dia masih melihat anak-anaknya dan cucunya diberkati oleh Tuhan. Ayub diberkati oleh Tuhan, dan terutama ia menjadi teladan bagi kita semua. Untuk kita bisa mempelajari kehidupan Ayub setelah ribuan tahun kemudian. Bagaimana kita melihat Ayub bisa melewati proses ujian kehidupan. Melewati menang atas pergumulan dalam kehidupan. Karena ia punya respon dan sikap hati yang benar dalam kehidupan. Happy Sunday, God bless you all. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami diingatkan kembali oleh firman-Mu, belajar daripada kehidupan Ayub bagaimana kami memiliki respon dan hati yang benar, yang sikap hati yang tepat dan benar dalam kehidupan ini. Kami belajar untuk tidak bersungut-sungut. Kami belajar membangun suatu kehidupan yang penuh dengan syukur, percaya bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami belajar juga Tuhan dalam kehidupan kami punya keyakinan iman bahwa Kau tahu jalan hidup kami di depan Tuhan. Kau selalu menyertai hamba-Mu, kami semua Tuhan. Dan kami belajar untuk punya sikap hati yang tepat, yang benar dalam kehidupan. Tuhan, Kau tolong semua umat-Mu yang dengar firman Tuhan hari ini. Yang sakit, sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan dalam Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan kembali Tuhan. Terima kasih untuk hari yang butuh dukungan doa hari-hari Tuhan. Kau sama, Kau mendengar doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Yang mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan roti dan juga cawan. Kita nyanyikan pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita angkat roti ke atas. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persoalan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persoalan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami terima. Urapi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Terus Engkau pakai lebih heran lagi untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan juga untuk semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati. Memberkati juga dengan berkat terbaik daripada Tuhan kepada semua jemaat Tuhan. Kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Pekerjaan usaha mereka diberkati. Pelayanan kesaksian mereka diberkati oleh Tuhan. Seluruh persembahan hari ini, misi, ucapan syukur, pembangunan, persepuluhan, pelayanan sosial diakonia, Tuhan memberkati. Kami belajar memberi dengan penuh kerelaan hati, dengan sukacita, dan dengan penuh ucapan syukur.
Terima kasih. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.